Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? I hope you have a great day and stay healthy everyone. Perkenalkan, nama saya Vena Nikita Khairunisa. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 dengan bidang studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman literasi saya, bagaimana saya dapat mengenal literasi, dan sosok yang mengenalkan saya kepada literasi. Berbicara mengenai literasi, ingatan saya selalu tertuju kepada bapak dan ibu. Dua sosok yang menginspirasi dan meletakkan dasar kuat cintaku kepada buku. Ingatan saya kembali menjelajahi masa kecilku yang penuh dongeng dari ibu dan buku-buku bekas dari bapak. Ibu menegaskan cintaku terhadap sastra tanpa disadari melalui dongeng sebelum tidur siang. Tempat tidur yang tak hanya kami pakai untuk melepas lelah, tetapi juga menjadi saksi tumbuhnya minat literasi yang dialun oleh pada suatu hari atau dahulu kala. Cerita-cerita seperti Bawang Putih, Timun Mas, Putri Cinderella, Putri Salju sudah aku kenal melalui naratif lisan dari ibu. Sebelum kemudian kutemukan versi tulisnya dari koleksi buku cerita. Dongeng dari ibu yang paling berkesan bagi saya adalah dongeng Putri Garam. Ibu selalu menyisipkan nasihat atau makna dari cerita ketika mendongeng. Dan tanpa disadari, nasihat tersebut sangat membekas bagi diri saya. Jauh setelahnya, pada suatu sore ketika saya merenung, saya teringat kembali cerita Putri Garam dari ibu saya. Dan saya sangat kagum dengan makna dari cerita tersebut. Tak terasa air mata meleleh di pipi saya. Saya sangat terharu dengan cinta dan kasih sayang yang dianalogikan dengan garam. Sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam bagi saya. Seingatku, tidak banyak koleksi mainan di rumah pada masa kecilku. Tapi, aku cukup bangga karena mempunyai banyak koleksi buku. Selain ibu yang rutin meminjam buku di perpustakaan desa, bapak juga sering membelikan kami buku-buku bekas yang masih layak baca seperti majalah Bobo, buku cerita, novel, buku-buku tentang agama, dan lain-lain. Saya ingat ketika saya kelas 4 atau 5 SD, saya sudah membaca buku-buku karya Ahdiat Kartamiharja berjudul Keretakan dan Ketegangan yang beliau pinjam dari temannya. Kebetulan ibu saya juga sangat senang membaca. Beliau mengajari saya cara membaca yang benar, yaitu dimulai dari membaca judulnya terlebih dahulu, kemudian penulis, kata pengantar, dan lain-lain. Memasuki masa SMP, saya sudah tidak tertarik lagi dengan buku dongeng maupun novel remaja yang menurut saya ceritanya terlalu bertele-tele. Saya lebih suka membaca novel sastra berlatar belakang sejarah dan buku-buku biografi tokoh terkenal. Salah satu biografi yang saya baca adalah biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ditulis oleh Dino Patijalal. Kepekaan saya dalam mengambil makna dan pelajaran dari setiap buku yang saya baca semakin terasa. Saya rasa kebiasaan ibu saya memberikan nasihat atau makna cerita ketika mendongeng dulu sangat berpengaruh dalam hal ini.
Meskipun bacaan saya tergolong berat untuk anak di usia saya pada saat itu, saya dapat menjadi pembaca yang baik dengan tetap bisa menyaring informasi atau cerita mana yang baik dan buruk bagi diri saya. Pernah suatu ketika saya kehabisan bacaan dan hanya ada buku ensiklopedia Nabi Muhammad yang sangat tebal. Saya tidak takut dengan buku tebal dan tidak bergambar. Saya membaca buku tersebut sampai hampir setengahnya. Buku karya Eka Kurniawan, Ayu Utami, Ratih Kumala, Sapardi Djoko Damono, Joko Pinurbo, Pramudia Anantatur, Hana Rambe, Harper Lee, dan lain-lain mewarnai perjalanan literasi sastra saya. Tak hanya itu, saya juga senang membaca buku motivasi karya Mark Manson, Viktor E. Frankl, dan lain-lain. Meloncat kembali ke masa kini, saya sering merenungkan betapa kedekatanku dengan buku adalah hasil bentukan dari orang tuaku. Dalam pandanganku sekarang ini, bapak dan ibu telah berhasil memadukan sastra lisan dan tulis dalam membentuk dunia literasiku seperti sekarang ini. Sekarang, sebagai manusia yang beranjak dewasa, saya sangat merasakan bahwa dengan membaca menjadikan saya manusia yang lebih bijaksana. Dengan literasi menjadikan saya manusia yang dapat selalu belajar dan mengambil makna dari hal apa saja yang terjadi di hidup saya. Saya memperoleh sudut pandang baru yang lebih bijaksana dari kemampuan literasi saya. Dengan tidak mudah terbawa arus informasi hoax dan tidak arogan sebagai manusia biasa. Sekarang saya membayangkan, saya juga akan menanamkan kecintaan literasi kepada anak saya nanti, yang akan saya namai Annelies, seperti tokoh gadis manis dan baik hati dalam novel karya Pramudia Anantatur, seperti kedua orang tua saya. Saya membayangkan Fernanda kecil dalam diri Annelies, dengan versi yang jauh lebih baik tentunya. Saya ingin mencintainya dengan sederhana. Saya sangat berterima kasih kepada kedua oasis di tengah padang pasirku, ibu dan bapakku. Semoga cerita pengalaman literasi saya dapat bermanfaat. Ada satu puisi karya Sapardi Djoko Damono yang selalu menggetarkan hati saya, berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi, memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.